Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami yang berjudul Kesehatan dan Keselamatan Kerja atau K3 pada bagian keempat. Adapun anggota kelompok kami yang pertama Astri Gajah, yang kedua David Hendriawan Simamora, yang ketiga Emdul Ahadi, yang keempat saya sendiri Rizky Hidayat, dan terakhir Rahmat Ali Masrohan. Next. Selanjutnya, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu yang pertama filosofi ketiga. Filosofi dasar keselamatan dan kesehatan kerja adalah melindungi keselamatan dan kesehatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya melalui upaya-upaya pengendalian semua bentuk potensi bahaya yang ada di lingkungan tempat kerjanya. Bila semua potensi bahaya telah dikendalikan dan memenuhi batas standar aman, maka akan memberikan kontribusi terciptanya kondisi lingkungan kerja yang aman, sehat, dan proses produksi menjadi lancar, yang pada akhirnya akan dapat menekan risiko kerugian dan berdampak terhadap peningkatan produktivitas. Next. Sejarah K3 yang pertama, era revolusi di industri. Pada era ini, hal-hal yang turut mempengaruhi perkembangan K3 adalah pergantian tenaga hewan dan dengan mesin-mesin seperti mesin uap yang baru ditemukan sebagai sumber energi. Yang kedua, era industrialisasi. Perkembangan K3 mengikuti penggunaan teknologi seperti APD, safety device, interlock, dan alat pengaman. Yang ketiga, era manajemen yang munculnya standar-standar internasional seperti ISO 9000, ISO 14000, dan ISO 18000. Dan yang terakhir, era mendatang. Perkembangan K3 pada masa yang akan datang hanya difokuskan pada permasalahan K3 yang ada sebagai lingkungan industri dan pekerja. Next. Konsep K3. Konsep lama yaitu kecelakaan merupakan nasib sial, merupakan risiko yang harus diterima. Tidak perlu berusaha mencegah. Masih banyak pengganti pekerja, membutuhkan biaya yang cukup tinggi dan menjadi faktor penghemat produksi. Konsep masa kini yang pertama memandang kecelakaan bukan sebuah nasib. Kecelakaan pasti ada penyebab dan sehingga dapat dicegah. Penyebab personal faktor 80-85% dan environmental faktor 15-20%. Yang keempat, kecelakaan selalu menimbulkan kerugian, dan yang terakhir, peran pemimpin sangat penting dan menentukan. Next. Pengertian K3. Yang pertama, pengertian keselamatan. Yang kita artikan sebagai upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja, menjaga keselamatan orang lain, melindungi peralatan, tempat kerja, dan bahan produksi, menjaga kelestarian lingkungan hidup, dan melancarkan proses produksi. Pengertian kesehatan adalah upaya yang ditunjukkan untuk memperoleh kesehatan yang setinggi-tingginya dengan cara mencegah dan memberantas penyakit yang diidap oleh pekerja, mencegah kelelahan kerja, dan mencegah kerusakan ke lingkungan kerja yang sehat. Next. Peraturan K3 yang pertama, undang-undang yang terkait K3, peraturan pemerintah yang terkait K3, peraturan menteri yang terkait K3, keputusan menteri yang terkait K3, instruksi menteri yang terkait K3, surat edaran dan keputusan dirjen pembinaan, hubungan internasional dan pengawasan ketenagaan yang terkait K3. Next. Tujuan penerapan K3. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja, yang pertama melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain tempat kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, yang terakhir meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Next. Kecelakaan akibat kerja, KAK, yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 3 Tahun 98 adalah suatu kejadian yang tidak dihendaki dan tidak diduga semua yang dapat menimbulkan korban manusia atau harta benda. Next. Klasifikasi kecelakaan kerja. Yang pertama, jatuh dari ketinggian yang sama, menabrak objek dengan bagian tubuh, dan lain-lain, dan masih banyak lagi. Dampak kecelakaan kerja yang pertama, lack of control, kurangnya kontrol, tidak perlunya sistem, standar, penyesuaian, immediate cause atau penyebab langsung. Yang terakhir, loss atau kerugian, united, tidak diinginkan, harm, bahaya, atau kerusakan atau kerugian. Next. Tujuan analisis cedera atau sakit. Untuk membantu dalam mengembangkan program untuk mencegah terjadinya cedera karena kecelakaan, sebagai contoh cedera mata dengan penggunaan kacamata pelindung. Selain itu juga bisa digunakan untuk menganalisis penyebab alami terjadinya cedera karena kecelakaan kerja. Next.
Pengelompokan jenis cedera dan keparahannya. Yang pertama, incident rate adalah jumlah kejadian kecelakaan kerja atau sakit akibat kerja setiap 100 orang karyawan yang dikerjakan. Frekuensi rate adalah jumlah kejadian cedera atau sakit akibat kerja setiap 1 juta jam kerja. Lost time injury frequency rate, jumlah cedera atau sakit akibat kecelakaan kerja dibagi 1 juta jam kerja. Severity rate, waktu atau hari yang hilang dan waktu pada hari pekerjaan alternatif yang hilang dibagi 1 juta jam kerja. Total recordable injury frequency rate, yaitu jumlah total cedera akibat kerja yang harus dicatat, MTI, LTI, dan cedera yang tidak mampu atau dibagi 1 juta jam kerja. Next. Faktor penyebab kecelakaan kerja yang pertama, faktor manusia, faktor material, faktor sumber bahaya, dan faktor yang dihadapi. Next. Teori penyebab kecelakaan kerja. Yang pertama, teori dari domino. Konsep dasar model tersebut adalah kecelakaan adalah sebagai suatu hasil dari serangkaian kejadian yang berurutan. Kecelakaan tidak terjadi dengan sendirinya. Penyebab adalah faktor manusia dan faktor fisik. Kecelakaan tergantung kepada lingkungan fisik dan sosial. Dan yang terakhir, kecelakaan terjadi karena kesalahan manusia. Next. Menurut teori Bird and Lotus, lebih menyoroti pada bagian manajemen lebih mengambil peran dalam melakukan pengendalian agar tidak terjadi kecelakaan. Menurut teori Swiss Chess, kecelakaan terjadi ketika terjadi kegagalan interaksi pada setiap komponen yang terlibat dalam suatu sistem produksi. Sebab-sebab suatu kecelakaan dibagi menjadi dua. Yang pertama, direct cause, yaitu sangat dekat hubungannya dengan kejadian kecelakaan yang menimbulkan kerugian atau cedera pada kecelakaan tersebut terjadi. Yang selanjutnya, latent cause adalah suatu kondisi yang sudah terlihat jelas sebelumnya, di mana suatu kondisi menunggu terjadinya suatu kecelakaan. Next. Kategori kecelakaan kerja yang pertama, kecelakaan industrial accident, yaitu kecelakaan yang terjadi di tempat kerja karena adanya sumber bahaya atau bahaya kerja. Yang kedua, kecelakaan dalam perjalanan, commuting accident, yaitu kecelakaan terjadi di luar tempat kerja, namun masih dalam kaitan dengan adanya hubungan kerja. Next. Rumus statistika kecelakaan, yaitu yang pertama tingkat kekerapan FR atau frequency rate, yaitu jumlah FR sama dengan jumlah kecelakaan yang terjadi dikali 1 juta dibagi jam kerja orang. Yang kedua, tingkat keparahan severity rate atau dilambangkan SR, yaitu SR sama dengan jumlah hari hilang dikali 1 juta dibagi jam kerja. Selanjutnya, catatan ILO. Untuk setiap kematian itu sama dengan 6.000 hari. Untuk lumpuh sama sekali 6.000 hari. Lumpuh sebagian, tangan hilang sebagian, dari sambungan kuku sampai siku 4.500 hari. Dari siku sampai pergelangan 3.600 hari. Untuk tangan dari pergelangan sampai sambungan jari, jempol, ibu jari. Dari permulaan sambungan sampai sambungan tengah 600 hari. Sudah sambungan tengah 300 hari. Next. 6 jari-jari tangan kecuali ibu jari dari permulaan sambungan sampai sambungan tengah 3.000 hari. Bagian sebelum sambungan tengah 150 hari. Bagian jari sampai sambungan akhir kecuali tulang rusuk 75 hari. Bagian ibu jari tangan 600 hari. Telunjuk 400 hari. Jari tengah 300 hari. Jari manis 240 hari. Jari kelingking 200 hari. Paha, semua bagian tubuh di atas lutut 4.500 hari. Semua bagian di atas mata kaki sampai lutut 3.000 hari, mata kaki dan sebelum sambungan jari-jari kaki 2.400 hari, jempol kaki sebelum sambungan termasuk sambungan jari-jari kaki, jempol kaki pada sambungan sebelum tengah 300 hari, jempol kaki pada bagian sebelum sampai tengah 150 hari, 2 jempol kaki 600 hari, kehilangan fungsi dari satu mata atau buta 1.800 hari, satu telinga atau tuli 600 hari, dan kedua telinga atau tuli 3.000 hari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Astri Gajah, kepadanya saya persilakan. Penyakit akibat kerja atau PAK adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan, alat kerja, bahan, proses, maupun lingkungan kerja. Ada 5 faktor penyebab PAK. Yang pertama itu faktor fisika, faktor kimia, faktor fisiologik, faktor biologi, dan faktor psikososial.
Kemudian pencemaran udara oleh partikel itu dapat disebabkan karena peristiwa alamiah maupun ulah manusia. Pneumokosiosis adalah penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh adanya partikel atau debu yang masuk atau mengendap di dalam paru-paru. Adapun contoh penyakit akibat kerja atau PAK itu yang pertama penyakit silikosis. Penyakit silikosis ini disebabkan oleh pencemaran debu silika bebas berupa SiO2 yang terhisap masuk ke dalam paru-paru dan kemudian mengendap. Lalu penyakit asbestosis, di mana penyakit ini adalah penyakit yang disebabkan oleh debu atau serat asbes yang masuk mencemari udara. Kemudian penyakit bisnosis, di mana penyakit ini disebabkan oleh pencemaran debu kapas, serat kapas di udara yang kemudian terhisap ke dalam paru-paru. Lalu penyakit antrakosis adalah penyakit saluran pernapasan yang disebabkan oleh debu atau batu bara. Penyakit beriliosis di mana udara yang tercemar oleh debu logam berilium, baik yang berupa logam murni, oksida, sulfat maupun dalam bentuk halogenia, dapat menyebabkan penyakit saluran pernapasan yang disebut beriliosis. Kemudian penyakit saluran pernapasan. PAK pada saluran pernapasan dapat bersifat akut maupun kronis. Akut misalnya asma akibat kerja. Kemudian penyakit kulit yang pada umumnya tidak spesifik, menyusahkan, tidak mengancam kehidupan, dan kadang sembuh sendiri. Kerusakan pendengaran. Gangguan pendengaran menurunkan akibat pajanan kebisikan yang lama. Kemudian gejala pada punggung dan sendi. Kemudian kanker. Kanker ini dapat disebabkan oleh pajanan di tempat kerja. Lalu coronary artery. Penyakit ini disebabkan oleh karena stres atau karbon monoksida dan bahan kimia lain di tempat kerja. Kemudian penyakit liver, lalu masalah neuropsikatrik yang dimana sering dikatakan dengan diabetes atau pemakaian alkohol. Untuk diagnosis PAK, untuk dapat mendiagnosis penyakit akibat kerja pada individu perlu dilakukan suatu pendekatan sistematis untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan menginterpretasinya secara tepat. Lalu pencegahan PAK. Yang pertama memakai alat pelindung diri secara benar dan teratur, mengenali resiko pekerjaan dan cegah supaya tidak terjadi lebih lanjut. Kemudian segera akses tempat kesehatan terdekat apabila terjadi luka yang berkelanjutan. Lalu ada pula pencegahan lain yang dapat ditempuh seperti pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersi. Pedoman deteksi dini menurut WHO itu ada perubahan biokimiawi dan morfologis yang dapat diukur melalui analisis laboratorium, kemudian perubahan kondisi fisik dan sistem tubuh yang dapat dinilai melalui pemeriksaan fisik laboratorium, lalu perubahan kesehatan umum yang dapat dinilai dari riwayat medis, kemudian analisis resiko dan pengendalian resiko. Menurut Tarwaka di tahun 2008, potensi bahaya adalah sesuatu yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, cedera, sakit, kecelakaan, atau bahkan dapat menyebabkan kematian yang berhubungan dengan proses dan sistem kerja. Oke, presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh David Hendrio Cimembura-Kepatnya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih buat kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Astri. Menurut Ramli, tahun 2009, bahaya adalah segala sesuatu termasuk situasi atas tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan atau gangguan lainnya. Yang pertama jenis bahaya, bahaya mekanis, bahaya listrik, bahaya kimiawi, bahaya fisik, bahaya biologis. Yang kedua sumber bahaya, bahan eksplosif, bahan yang mengoksidasi, bahan yang mudah terbakar, bahan beracun, bahan korosif, bahan radioaktif. Yang ketiga teknik identifikasi bahaya. Yang pertama teknik pasif, teknik semi proaktif, teknik proaktif. Yang keempat, identifikasi sumber bahaya dilakukan dengan mempertimbangkan dengan poin-poin, kondisi, dan kejadian yang dapat menimbulkan potensi bahaya, jenis kecelakaan, dan dampak yang mungkin dapat terjadi. Next. Kelima, kegiatan identifikasi bahaya dengan poin-poin konsultasi dengan orang yang berpengalaman, pemeriksaan fisik lingkungan kerja, mencatat cedera dan sakit pada insiden waktu yang lalu, informasi identifikasi bahaya, penelitian, dan nasihat daripada para ahli, analisis tugas untuk mengidentifikasi bahaya, sistem formal analisis bahaya, misal hajat. Yang keenam, kegunaan identifikasi bahaya dengan poin-poin untuk mengetahui bahan bahaya-bahaya yang ada, untuk mengetahui potensi bahaya tersebut, baik akibat maupun frekuensi terjadinya. Selanjutnya untuk mengetahui lokasi bahaya, untuk menunjukkan
bahwa bahaya-bahaya tersebut telah dapat memberikan perlindungan untuk menunjukkan bahwa bahaya-bahaya tertentu tidak akan menimbulkan akibat kecelakaan sehingga tidak diberikan perlindungan. Yang selanjutnya untuk analisa lebih lanjut. Next. Contoh teknik mengidentifikasi bahaya. Dengan poin-poin, berjalanlah berkeliling dan perhatikan hal-hal yang dapat menjadi sumber kecelakaan. Jangan hiraukan hal-hal sepele, pusatkan perhatian pada suatu yang dapat menyebabkan insiden serius. Tanyakan kepada pekerja mengenai pendapat mereka tentang bahaya dari pekerjaan yang dilakukan. Cermati instruksi kerja yang dapat dibuat oleh pabrik. Pelajari catatan insiden dan catatan kesehatan pekerja di tempat tertentu. Pelajari hasil temuan inspeksi terdahulu. Lakukan pengamatan terutama pada sumber-sumber energi. Cermati semua jenis pekerjaan yang ada di lokasi tersebut. Pertimbangkan keberadaan orang lain yang tidak selalu berada di lokasi tersebut. Perkirakan semua orang yang dimungkinkan bisa terluka akibat dari kegiatan di lokasi tersebut. Dari setiap bahaya yang teridentifikasi, perhatikan jumlah orang dan lamanya terkena paparan bahaya tersebut. Next. Pokok-pokok yang harus dicermati dari catatan insiden. Benda yang menjadi sumber kecelakaan, seperti palu, seling, pelat besi, dump truck, dan lain-lainnya. Jenis kecelakaan terjadi, terjepit, jatuh, tabrakan, dan lain-lain. Kondisi tidak standar dan menimbulkan insiden, licin, tajam, sempit, berdebu, dan lain-lain. Tindakan tidak aman yang menimbulkan insiden, tidak pakai APD atau alat pelindung, tidak melaksanakan prosedur, dan lain-lain. Bagian tubuh yang cedera, kepala tubuh, kaki, dan tangan, dan lain-lain. Seksi-seksi mana yang sering ditemukan penyimpangan atau deviasi pada catatan inspeksi terdahulu, jenis-jenis deviasi, penyimpangan yang ditemukan dari hasil inspeksi terdahulu, dan daerah-daerah krisis mana yang sering terlepas dari pengawasan supervisor. Next. Pengendalian risiko. Di sini pengendalian risiko. Prinsip analisa keselamatan dan kesehatan kerja adalah mencari penyebab dari seluruh tingkat lapisan. Dari lapisan umum sampai dengan pokok penyebab dicari secara tuntas, hingga dapat diketahui penyebab utamanya dan melakukan perbaikan. Yang kedua, bahaya yang sudah diidentifikasi dan dinilai, maka selanjutnya harus dilakukan perencanaan pengendalian risiko untuk mengurangi risiko sampai batas maksimal. Yang ketiga, pengendalian risiko dapat mengikuti pendekatan hierarki pengendalian, hierarchy of control. Hierarki pengendalian risiko adalah suatu urutan yang mencegah dan pengendalian risiko yang mungkin timbul dan terdiri dari beberapa tingkat secara berurutan. Next. Di sini, hierarki pengendalian risiko terdapat dua pendekatan, yaitu long term gain dan short term gain. Rencana pengendalian risiko, eliminasi, substitution, isolasi pengendalian administrasi, alat pelindung diri. Next. Dalam menentukan pengendalian risiko, atas bahaya yang kita identifikasi harus diperhatikan hal-hal yang sebagai berikut. Apakah telah ada kontrol pengendalian risiko yang telah lalu? Jika telah ada, apakah kontrol tersebut telah memadai atau belum? Jika belum memadai, tentukan tindakan pengendalian baru untuk menghilangkan atau menekan risiko sampai pada tingkat terendah mungkin. Pengendalian teknik, mengganti prosedur kerja, menutup pengisolasi bahan berbahaya, dan menggunakan otomasi pekerjaan. Yang kedua, pengendalian administrasi, mengurangi waktu pajanan, menyusun peraturan keselamatan dan kesehatan, memakai alat pelindung, memasang tanda-tanda peringatan, membuat daftar dan bahan-bahan yang aman. Yang ketiga ini pemantauan kesehatan, melakukan pemeriksaan kesehatan. Next. Langkah-langkah yang dapat kita ditempuh untuk menghilangkan atau mengamankan, mengendalikan sumber-sumber bahaya atau gejala-gejala yang dapat menimbulkan kecelakaan kerja adalah yang pertama peraturan perundangan, selanjutnya standarisasi, inspeksi, riset teknis, riset medis, riset psikologis, riset statistik, pendidikan, latihan, persuasi, asuransi, implementasi, teknik, administrasi, supervisi, kontrol pekerjaan, budaya, dan motivasi karyawan tim. Next. Mencegah dan menanggulangi kecelakaan yang lain. Yang pertama, pencegahan kecelakaan. Yang kedua, penanggulangan kecelakaan. Dengan poin penanggulangan kecelakaan, penanggulangan kebakaran akibat instalasi listrik dan petir, penanggulangan kecelakaan di dalam lift, penanggulangan kecelakaan terhadap zat berbahaya. Yang ketiga, pendekatan keselamatan lain. Dengan poin perencanaan, ketata rumah tanggaan yang baik dan teratur.
Yang ketiga, pakaian kerja, peralatan perlindungan diri. Next. Pemadam kebakaran. Dengan definisi, yang pertama, kebakaran adalah api yang tidak terkendali. Yang kedua, kebakaran terjadi karena ada 3 unsur bertemu, bahan bakar atau BBM, udara atau O2, titik nyala. Hubungan ketiga unsur kebakaran hanya terjadi jika ketiga unsur tersebut bertemu. Next. Hubungan ketiga unsur tersebut bisa kita lihat pada segitiga tersebut. Next. Bahan bakar. A. Bahan bakar padat. Bahan bakar padat adalah bahan yang mudah terbakar dalam bentuk padat. Cara penanganan kebakaran pada bahan padat relatif lebih mudah dari bahan cair dan gas karena bahan jenis ini relatif lebih mudah dipisahkan dengan unsur kebakaran lainnya. Jadi bisa kita lihat belerang, fosfor, seng, aluminium, magnesium dengan gambar-gambar tersebut. Next. Bahan bakar cair. Bahan bakar cair merupakan bahan yang cukup sulit untuk ditangani, apalagi bersifat korosif, mudah meledak, dan mempunyai berat jenis yang lebih kecil dari air. Bahan ini harus diwaspadai, ditangani dengan baik, mulai dari proses pembuatan, pengemasan, pendistribusian, saat penyimpangan. Bisa kita lihat nama zat cairnya dengan rumus kimianya tersebut pada tabel tersebut. Next. C. Bahan bakar gas. Ini yang ketiga, bahan bakar gas merupakan bahan yang sangat berbahaya karena bahan ini mudah meledak jika terjadi peningkatan suhu, peningkatan tekanan, dan terkena benturan. Gas yang dipasarkan dikemas di dalam tabung gas. Spesifikasi tabung harus memenuhi standar industri agar aman ketika disimpan. Bisa kita lihat pada tabel tersebut nama zat cairnya seperti gas alam, asetilin, hidrogen, intelijen oksida, metana, karbon monoksida, butana dengan rumus-rumus kimia pada tabel tersebut. Selanjutnya, yang kedua, udara atau O2. Udara adalah zat yang berbentuk gas yang tersedia di alam dalam jumlah yang tidak terbatas. Udara mengandung berbagai macam gas, diantaranya yang cukup besar adalah nitrogen dan oksigen. Oksigen termasuk bagian dari segitiga kebakaran yang seperti yang kita lihat tadi, sehingga gas ini merupakan bagian yang cukup penting dalam proses kebakaran. Yang kedua, sebenarnya kebakaran tidak akan terjadi jika kita tidak bisa mengisolasi oksigen dari 2 unsur lain segitiga kebakaran. Namun karena oksigen dalam udara walaupun hanya sekitar 28%, tetapi persediaan tidak terbatas. Sulit untuk mengisolasi. Oksigen murni yang dikemas dalam tabung juga harus diwaspadai. Kendati tidak mudah terbakar, namun tekanannya sangat tinggi dan menyebabkan terjadinya kebakaran. Next. Titik nyala. Titik nyala sering dikatakan sebagai peletuk. Penyebabnya, gesekan, loncatan listrik, percikan api, panas, tekanan, dan lain-lain. Pada bahan tertentu, panas atau titik nyala dapat menyebabkan terbakarnya bahan tersebut tanpa adanya penyalaan api lebih dahulu. Next. Bisa kita lihat, di sini yang terakhir titik nyala. Dengan bahan berat jenis perbandingan berat THD udara, titik nyala, batas menyala, suhu menyala sendiri, nyala atas pemanasan, campuran dengan jenis-jenis pada tabel tersebut. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuril Al-Hadi. Kepadanya saya persilakan. D. Cara penanganan kebakaran. Penanganan yang dilakukan tidak hanya sekedar melakukan pemadaman saja, tetapi ada 3 langkah yang harus dilakukan, yaitu 1. Pencegahan kebakaran, kemudian pemadaman kebakaran, dan prosedur evakuasi yang harus dilakukan. Untuk menjalankan 3 langkah tersebut, diperlukan sistem pengendalian kebakaran atau SPK. Ada 5 hal yang harus dilakukan dalam SPK ini. 5 langkah tersebut terdiri dari mencegah penyalaan, pemadaman tahap dini, mencegah pertumbuhan api, mengontrol asap, dan melakukan evakuasi. Adapun diagram sistem pengendalian kebakaran. Yang pertama, sumber api dengan melakukan pencegahan penyalaan dengan peraturan, disiplin, organisasi, dan lain-lain. Kemudian api tumbuh, mencegah pemadaman tahap dini dengan melakukan pendeteksian, sarana apar, sistem hidran, exit system, dan lain-lain.
Kemudian mencegah api tumbuh dengan membatasi beban api, bahan non-combustible, kompartementasi, dan dinding penahan api. Kemudian api tumbuh dan membesar, menyebabkan kondisi berbahaya. Dengan yang pertama melakukan kontrol asap, yakni dengan sarana kontrol asap, smoke pan, dan tata udara. Kemudian melakukan evakuasi dengan organisasi, SOP, latihan, dan sarana. Maka terciptalah kondisi aman kebakaran. 1. Pencegahan kebakaran. Surat Keputusan Menaker nomor 187/1950 yang mengatur tentang material safety data sheet MSDS. MSDS ini adalah dokumen tentang suatu bahan kimia yang harus ada pada industri yang membuat, menyimpan, atau menggunakannya, yang memberikan informasi tentang bahan kimia tersebut. Informasi ini meliputi identitas bahan, komposisi bahan, identifikasi bahaya, tindakan P3K, tindakan penanggulangan kebakaran, tindakan terhadap tumpah dan bocor, penyimpanan bahan, pengendalian, sistem fisik dan kim, reaktivitas dan stabilitas, toksikologi, ekologi, pembuangan limbah, pengangkutan, peraturan dan perundang-undangan. 2. Pemadaman kebakaran. Ada 3 tahap pemadaman kebakaran yang berkaitan dengan tahap terjadinya kebakaran. Tahap tersebut meliputi 1. Memadamkan api tahap dini, kemudian mencegah api tumbuh, kemudian mengontrol asap. A. Memadamkan api tahap dini. Pertama, setiap kebakaran dimulai dari api yang kecil. Jika tidak segera diketahui dan dicegah, maka api akan membesar. Kemudian, pemadaman api tahap ini merupakan langkah yang sangat penting dalam mencegah terjadinya kebakaran yang lebih besar. Yang terakhir, alat yang dibutuhkan pada tahap ini adalah alat pemadam api ringan atau APAR, hidran yang menyediakan menyediakan air bertekanan tinggi, dan fixed system yang biasa terpasang di gedung-gedung. Adapun bagian-bagian dari APAR, yang pertama itu safety fan, safety fin, nozzle, pressure gauge, handle, high pressure gas canister, dry chemical, carbon dioxide, or water. Dan cara penggunaan APAR ini yang pertama, buka pengunci pengaman, kemudian pegang tabung APAR dalam posisi tegak, lalu tekan handle pembuka, kemudian arahkan ke bahan yang terbakar, jangan arahkan ke apinya. Yang terakhir, semprotkan APAR secara periodik, 1 periodik 3 detik. Jika dioperasikan kontinu, maka APAR hanya dapat dioperasikan 8 detik. B. Mencegah api tumbuh. Jika api tidak segera dikuasai dan semakin membesar, maka diperlukan langkah untuk melokalisir api, melakukan pendinginan, dan menguraikan bahan yang terbakar. C. Mengontrol asap. Sebagian besar bahan yang terbakar menghasilkan asap, bahkan banyak korban jiwa dalam kejadian kebakaran yang disebabkan karena menghirup asap yang berlebihan. Oleh sebab itu, timbulnya asap harus dapat ditangani dengan baik. Dengan cara penanganan asap, yang pertama penerapan tata udara sesuai standar pada suatu bangunan, kemudian pemasangan alat deteksi asap, pemasangan instalasi smoke pan. 3. Prosedur evakuasi. Ketika kebakaran sudah membesar dan tidak bisa diatasi dengan APAR, maka yang harus dilakukan adalah melakukan evakuasi manusia maupun barang. Kemudian, pelaksanaan evakuasi ini dilakukan sesuai sistem evakuasi yang ada pada gedung bangunan yang terbakar. Gedung yang baik ini memiliki sistem evakuasi yang standar. Misalnya, lebar pintu harus dapat dilalui 40 orang per menit. Dan ada petunjuk rute yang harus dilalui ketika terjadi kondisi darurat. Dan ada akses jalan yang dapat dilalui oleh mobil pemadam kebakaran dan lain-lain. Yang terakhir, mengingat pentingnya langkah-langkah evakuasi ini jika terjadi kebakaran, maka perlu adanya manajemen yang baik, SOP, dan latihan-latihan secara berkala dalam menghadapi kejadian kebakaran. Ergonomi. Pengertian ergonomi. Ergos artinya kerja, nomos, dan nomos artinya hukum. Definisi ergonomi ini menurut Woodside dan Kucheruk 1997 adalah yaitu lingkungan di mana pekerja dapat melakukan pekerjaannya dengan aman dan nyaman. Menurut Karpanis 1985 yang dikutip oleh Sander mengatakan ergonomi ini ialah suatu cabang ilmu yang sistematis dan memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, keterbatasan, dan karakteristik manusia. Sander dan McCormick 1987 mendefinisikan ergonomi ini Holman Factor dengan pendekatan 3 unsur yaitu fokus ergonomi adalah interaksi manusia dengan produk, peralatan, fasilitas, prosedur, dan lingkungan kerja maupun tempat tinggal. Yang kedua, tujuan utama ergonomi
Yang pertama itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam bekerja. Yang kedua, mengembangkan keselamatan, mengurangi kelelahan dan stres, penggunaan yang menyenangkan dan meningkatkan kepuasan kerja dan meningkatkan kualitas hidup. Dan yang terakhir, pendekatan ergonomi. Ialah secara sistematis mengaplikasikan informasi yang relevan tentang kapasitas manusia, keterbatasan karakteristik, tingkah laku, motivasi untuk mendesain prosedur dan lingkungan yang mereka gunakan. Kenyamanan. Ahmadi 1990 menyatakan bahwa pekerjaan maupun lingkungan merupakan paparan yang menjadi beban bagi pekerja. Setiap beban akan menimbulkan ketegangan, stres, dan regangan, strain, sehingga menimbulkan reaksi bagi pekerja berupa rasa nyaman atau tidak nyaman. Paparan yang terjadi pada fisik, yakni berupa suhu, tekanan, suara, pencahayaan, radiasi, dan getaran. Dan yang terjadi oleh bahan kimia, yakni berupa debu, uap, dan larutan. Psikososial, hubungan kerja, sistem manajemen, dan ergonomis, yakni berupa desain alat, layout, dan metode kerja. Nyaman itu dapat berarti segar, sehat, dan badan terasa enak. Dan pengukuran kenyamanan ini dapat dilakukan dengan perasaan yang tidak nyaman. Adapun bagian-bagian tubuh yang mengalami ketidaknyamanan, yang pertama leher, pundak atau bahu, lengan atas, siku, lengan, tangan atau pergelangan, jari, paha, lutut, tungkai atau kaki, punggung atas, dan punggung bawah. C. Sistem manusia mesin. Walaupun perkembangan teknologi produksi berkembang secepat, namun faktor manusia tetap menjadi manufaktur maupun industri pelayanan. Peran manusia masih Sistem manusia mesin. Walaupun perkembangan teknologi produksi berkembang cepat, namun faktor manusia tetap menjadi utama dalam menentukan produktivitas. Adapun hubungan mesin dan manusia dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama itu sistem manual, di mana manusia ini berfungsi sebagai sumber tenaga dan kendali operasi. Yang kedua itu sistem mekanik. Sistem ini sering disebut semi otomatis. Pada sistem ini tenaga dan beberapa fungsi lain digantikan oleh mesin yang beroperasi dengan kendali manusia. Yang terakhir itu sistem otomatis. Sistem otomatis mesin ini mampu melaksanakan semua fungsi mulai sensor, pengambilan keputusan maupun aksi, dan manusia hanya bertugas memonitor agar mesin dapat bekerja dengan baik. D. Antropometri. Antropometri ini berasal dari kata antro yang berarti manusia dan metri yang berarti ukuran. Secara definisi, antropometri dapat dinyatakan sebagai studi yang berkaitan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia. Adapun faktor yang mempengaruhi ukuran tubuh manusia. Yang pertama itu usia. Ukuran tubuh akan berkembang seiring dengan bertambahnya usia. Usia 0 sampai 20 tahun merupakan usia berkembang. 20 sampai 40 relatif tetap dan usia 40 tahun ke atas cenderung menyusut. Yang kedua itu jenis kelamin. Dimensi tubuh laki-laki pada umumnya lebih besar daripada wanita, kecuali bagian tubuh tertentu seperti pinggul. Yang terakhir suku bangsa. Setiap suku bangsa ataupun kelompok etnik akan memiliki karakteristik tubuh yang berbeda satu sama lainnya. Antropometri ini dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama antropometri statis atau struktural, merupakan ukuran bodi pada kondisi tidak bergerak, posisi standar baik posisi berdiri maupun duduk. Yang kedua antropometri dinamis atau fungsional, merupakan ukuran bodi atau tubuh saat melakukan aktivitas kerja di suatu lingkungan kerja. Memilih dan mendesain alat yang ergonomi. Perkembangan teknologi ini memungkinkan alat-alat tangan diproduksi secara massal untuk memenuhi kebutuhan sesaat. Banyak alat-alat tangan diproduksi tanpa pertimbangan faktor manusia sebagai penggunaan alat tersebut. Yang pemilihan alat yang ergonomi ini merupakan salah satu upaya preventif mencegah terjadinya gangguan kesehatan kerja akibat lingkungan kerja yang kurang ergonomis. Adapun prinsip-prinsip mendesain alat di tangan yang ergonomis. Yang pertama itu buatlah alat yang ringan dan dapat dibawa dengan satu tangan. Alat yang berat menyebabkan pengguna alat cepat lelah. Yang kedua itu buatlah alat tangan yang kompak, yaitu ringan, mudah dibawa dan disimpan. Alat tangan sering digunakan pada berbagai posisi kerja dan lokasi kerja sehingga desain harus kompak, yaitu ringan dan mudah dibawa. Prinsip mendesain alat yang ergonomis. Yang ketiga itu, buatlah gagang alat dengan diameter, panjang, dan bentuk yang tepat. Ukuran gagang alat mempengaruhi kenyamanan dan kekuatan genggaman. Diameter gagang alat 30-45 mm dengan bentuk bulat atau oval.
Dan panjang gagang ini disesuaikan dengan cara memegang saat menggunakan. Apakah menggunakan dua tangan atau satu tangan. Panjang gagang tertutup 100 sampai 125 dan jarak dengan depan 40 sampai 60 mm. Yang keempat itu buat gagang yang nyaman dipegang. Buat alat pada posisi kerja alami, hindari terjadi deviasi unar maupun radial pada tangan. Terdapat dua model gagang untuk menghindari hal itu, yaitu bentuk segaris inline dan bentuk pistol. Terima kasih. Selanjutnya akan disambung oleh Saudara Ali. Oke, presentasi selanjutnya akan dilakukan oleh Rahmat Ali Masruhan. Kepadanya saya persilahkan. Ya, melanjutkan dari Saudara Nuril. Yang nomor 6, membuat pegangan segaris dengan sumbu aksial. Bila pegangan tidak sesumbu, maka akan gerak, putar, dan momen. Untuk mengatasi fenomena tersebut, tangan melakukan reaksi menyeimbangkan gerak putar sehingga kerja tangan lebih berat. 7. Buat alat dengan titik berat sedekat mungkin dengan genggaman untuk mengurangi gerak putar atau momen berlebihan pada tangan yang memegang. 8. Hindari bagian-bagian alat yang mempunyai sudut tajam yang dapat menimbulkan luka tersayat. 9. Buat alat yang memungkinkan digunakan dengan tangan kiri atau kanan digunakan oleh laki-laki atau perempuan. Terdapat 8% sampai 10% orang kidal dan 50% itu perempuan. Next. Sepuluh, hindari penekanan pada jaringan sensitif. Beberapa desain alat saat digunakan menyebabkan terjadinya penekanan pada daerah sensitif tertekan seperti saraf, aliran darah, khususnya arteri ulnar dan radial. Mengatasi hal tersebut, maka permukaan kontak diperluas dan memindahkan tekanan pada daerah kurang sensitif, yaitu di daerah antara ibu jari dan jari telunjuk. 11. Buat alat tangan dengan tenaga untuk mengoperasikan serendah mungkin. Tenaga mengoperasikan alat yang rendah memungkinkan pekerja dapat bekerja lebih presisi, nyaman, waktu istirahat kecil, dan produktif. 12. Buat alat tangan dengan bekas penyeimbang atau spring balance, sehingga pekerja tidak perlu selalu memegang saat memindahkan alat setelah menggunakan alat, dan alat kembali pada posisi semula. Dengan demikian, tenaga membawa alat dapat direduksi dan alat dapat dengan cepat ditemukan saat menggunakan kembali. Next. Memahami ekonomi gerak ergonomi. Gerakan yang dilakukan pekerja ada kalanya sudah tepat, namun ada pula gerak yang tidak perlu. Gerak tidak perlu pemborosan tenaga dan energi. Untuk itu perlu kita hilangkan agar tidak memperlambat waktu produksi. Kemudian dalam mendesain alat, layout maupun metode kerja perlu dipertimbangkan ekonomi gerak agar tercipta layout maupun metode kerja yang mampu mengeliminir gerakan yang tidak perlu, mengkombinasikan gerak menjadi lebih efektif, dan menyederhanakan kegiatan sehingga kebutuhan energi minimal. Prinsip ekonomi gerak dari Mendel 1994. 1. Eliminasi kegiatan. Pertama, eliminasi semua kegiatan atau aktivitas atau gerakan yang tidak perlu. B. Eliminasi kondisi yang tidak beraturan dalam setiap kegiatan dengan meletakkan fasilitas pada tempat yang tetap. C. Eliminasi penggunaan tenaga otot pada kegiatan statis. D. Eliminasi waktu kosong atau menunggu. 2. Kombinasi gerak atau aktivitas kerja. Yang pertama, ganti gerakan pendek terputus berubah arah menjadi kontinu, tidak patah. Kemudian kombinasikan beberapa gerakan yang mampu ditangani dengan desain peralatan kerja. Next. Tiga, penyederhanaan kegiatan. Laksanakan setiap kegiatan atau aktivitas kerja dengan prinsip kebutuhan energi otot yang digunakan minimal. B. Kurangi kegiatan mencari objek kerja, peralatan, material dengan meletakkan pada tempat yang tidak berubah-ubah. C. Letakkan fasilitas kerja pada jangkauan tangan yang normal. D. Sesuaikan letak komponen sesuai dengan dimensi tubuh manusia. Prinsip ekonomi gerak dihubungkan dengan tubuh manusia dan gerakannya antara lain: 1. Kedua tangan sebaiknya memulai dan mengakhiri gerakan pada saat yang sama. 2. Kedua tangan sebaiknya tidak manggur pada saat yang sama. 3. Gerakan tangan akan lebih mudah bila satu terhadap yang lain simetris dan berlawanan. 4. Gerakan tangan dan badan sebaiknya dihemat. 5. Sebaiknya pekerja dapat memanfaatkan momentum untuk membantu pekerjaannya. 6. Gerak patah-patah dan berubah arah akan memperlambat gerak. 7. Pekerjaan sebaiknya dirancang semudah-mudahnya. 8. Sebaiknya irama kerja mengikuti irama yang alami bagi pekerjanya.
9. Usahakan sedikit mungkin gerakan mata. Next. Analisa mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Lingkungan hidup Indonesia sebagai suatu sistem yang terdiri dari lingkungan sosial atau sosiosistem, lingkungan buatan teknosistem, dan lingkungan alam atau ekosistem, di mana ketiga subsistem ini saling berinteraksi atau saling mempengaruhi. Ketahanan masing-masing subsistem ini akan meningkatkan kondisi seimbang dan ketahanan lingkungan hidup, di mana kondisi memberikan jaminan suatu yang berkelanjutan yang tentunya akan memberikan peningkatan kualitas hidup seperti makhluk hidup lainnya. Next. AMDAL, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL diperkenalkan pertama kali tahun 1969 oleh National Environmental Policy Act di Amerika Serikat. Menurut Undang-Undang Nomor 23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP Nomor 27/1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Tujuan secara umum AMDAL adalah menjadi dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Dokumen AMDAL terdiri dari 1. Dokumen kerangka acuan analisis dampak lingkungan hidup yang disingkat KA AMDAL. 2. Dokumen analisis dampak lingkungan hidup yang disingkat AMDAL. 3. Dokumen rencana pengelolaan lingkungan hidup yang disingkat RKL. Dokumen rencana pemantauan lingkungan hidup yang disingkat RPL. Next. Penanganan limbah cair. Menurut Kepmen Lingkungan Hidup nomor Kep 51 MENLH /10/1/1995 yang dimaksud limbah cair adalah keadaan limbah dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan industri yang dibuang ke lingkungan dan diduga dapat menurunkan kualitas lingkungan. Limbah cair berupa air yang telah tercemari oleh bahan pencemar. 1. Pengertian limbah cair. Secara sederhana, limbah cair dapat berasal dari sumber domestik dan sumber industri, yaitu air buangan domestik, air buangan industri pangan. Kemudian kedua, penanganan air limbah. Yang pertama, pengendapan biasa atau sedimentasi. Yang kedua, pengumpulan kimiawi atau chemical coagulation. Yang ketiga, penyaringan filter. Penyaringan filter meliputi 4 bagian, yaitu pasir penyaring lambat atau slow and filter. Kedua, pasir penyaring cepat rapid sand gravity filter. Kemudian pasir penyaring dengan tekanan pressure sand filter. Kemudian yang terakhir, penyaringan Cochrane. Penggumpalan biologis. Pengolahan sekunder antara lain trickling filter atau saringan biologis, activated sludge, pond, dan Legen. Trickling filter berfungsi agar pencampuran antara air limbah dan mikrobia yang mampu mencerna air limbah tersebut berlangsung dengan baik. Alat ini memanfaatkan pecahan batu karang atau cadas sebagai media pertumbuhan mikrobia secara aerob atau mikrobia bersama-sama air limbah, atau dapat juga dengan cara menginokulasi mikrobia yang sesuai. Oksidasi polutan organik terjadi pada saringan tersebut, sehingga secara bertahap mampu mengurangi BOD dari air limbah hingga sekitar 50% sampai 90%. Berikut gambar bahkan skematisnya seperti berikut ini, kita dapat temati masing-masing. Next. Kemudian fisika air. Yang pertama yaitu warna air atau apparent color. Warna air artinya warna dari air yang telah dihilangkan penyebab kekeruhannya. Kemudian yang kedua, bau dan rasa atau tidak berbau dan tidak berasa. Bau dan rasa untuk air murni tidak ada artinya. Air murni tidak berbau dan tidak berasa. Kemudian yang terakhir, kekeruhan atau bervariasi sangat keruh sampai sedikit keruh. Kekeruhan yang terjadi dalam air sangat bervariasi dari sangat keruh sampai sedikit keruh. Pengujian kimia air. Pengujian kimia air meliputi beberapa bagian, yaitu total padatan, bahan organik, kesadahan, alkalinitas,
asiditas, nitrogen, klorida, sulfat, dan oksigen. Oksigen memiliki dua bagian, yaitu biochemical oxygen demand atau BOD, kemudian chemical oxygen demand atau COD. Pengujian mikrobiologi air. Analisis mikrobiologis dilakukan dengan cara yaitu total plate count, uji coliform, uji Streptococcus faecalis, uji Clostridium welsii. Uji total plate count dilakukan untuk menentukan kemurnian air secara umum dan untuk tujuan-tujuan penanganan atau pengolahan air. Mikrobia yang berasal dari tinja seperti Escherichia coli, Streptococcus faecalis, dan beberapa spesies Clostridium dapat digunakan sebagai indikasi adanya populasi. SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Keselamatan dan kesehatan kerja adalah segala daya upaya atau pemikiran yang ditujukan untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniah tenaga kerja pada khususnya keadaan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja menuju masyarakat adil dan makmur. Adapun dasar hukum, yaitu pasal 27 ayat 2 Undang-Undang 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1969 tentang pokok-pokok mengenai tenaga kerja, bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moral kerja serta melakukan sesuai dengan harkat dan martabat manusia dengan moral agama. 3 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja sebagai pengganti VA 1910. Adapun tujuan dan sasaran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, yaitu agar tenaga kerja dan setiap orang lainnya berada dalam tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. Kemudian agar sumber produksi dapat dipakai dengan digunakan secara efisien. 3 Agar proses produksi dapat berjalan sempurna tanpa hambatan apapun. Asas manajemen K3. Manajemen K3 pada dasarnya mencari dan mengungkapkan kelemahan operasional yang memungkinkan terjadinya kecelakaan. Fungsi ini dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu mengungkapkan sebab musabab sesuatu kecelakaan atau akarnya dan meneliti apakah pengendalian secara cermat dilaksanakan atau tidak. Kemudian adapun kesalahan operasional yang menimbulkan kecelakaan tidak terlepas dari yaitu perencanaan yang kurang lengkap, keputusan-keputusan yang tidak tepat, dan salah perhitungan dalam organisasi, pertimbangan, dan praktik manajemen yang kurang mantap. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah merupakan sebagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi beberapa bagian, yaitu struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses, sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pengendalian risiko yang terjadi seminimal mungkin berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif. Tujuan SMK 3. Sebagai alat ukur kinerja K3 dalam organisasi, pengukuran ini dilakukan melalui audit sistem manajemen K3. Sebagai pedoman implementasi K3 dalam organisasi, beberapa sistem manajemen dapat dipakai acuan antara lain SMK 3 dari Debnecker, ILO OHSMS Guidelines, API HSEMS Guidelines, Oil and Gas Produksi Forum atau OJP, HSEMS Guidelines, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar penghargaan dapat dilakukan oleh instansi pemerintah dan lembaga tersebut di atas. Penghargaan SMK 3 diberikan oleh Debnaker. Kemudian keempat, sebagai sertifikasi. Penerapan sistem manajemen K3 dapat juga oleh perusahaan untuk memperoleh sertifikasi SMK 3 pada kurun waktu tertentu. Sertifikat diberikan oleh lembaga auditor yang telah diakreditasi oleh Badan Standar Nasional. Kebijakan manajemen. Kebijakan manajemen dapat dipahami mengapa kebijakan manajemen dapat menjadi akar kecelakaan. Selama kebijakan manajemen tidak menghilangkan kondisi dan
perbuatan tidak aman atau potensi bahaya, maka potensi terjadinya kecelakaan tetap akan mengancam di masa yang akan datang. Next. Siklus manajemen. Siklus manajemen meliputi berbagai macam rangkaian, yaitu DO implementasi, kemudian cek, pengukuran dan pemantauan, kemudian action tinjauan manajemen, PLAN yaitu perencanaan sistem manajemen organisasi atau SMO, kemudian DO yaitu implementasi SMK 3. Lalu cek yang berisi kegiatan pemeriksaan atau pengukuran dan pemantauan jalannya implementasi. Dan yang terakhir, action yaitu tindakan perbaikan atau tinjauan manajemen setelah hasil pemeriksaan dilaporkan kepada manajemen. Langkah penerapan SMK 3. Yang pertama, tahap persiapan meliputi beberapa bagian, yaitu komitmen manajemen puncak, lalu menentukan ruang lingkup, kemudian menetapkan cara penerapan, membentuk kelompok penerapan, dan yang terakhir menetapkan sumber daya yang diperlukan. Untuk tahap pengembangan dan penerapan meliputi beberapa bagian, yaitu menyatakan komitmen, menetapkan cara penerapan, membentuk kelompok kerja penerapan, menetapkan sumber daya yang diperlukan, kegiatan penyuluhan, peninjauan sistem, penyusunan jadwal kegiatan, pengembangan sistem manajemen ketiga, penerapan sistem, dan proses sertifikasi. Sekian dan terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.